Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih bisa belajar ya, walaupun secara online. Semoga tetap semangat. Kalau kita semangat, imun kita juga nambah kuat, jadi kita lebih sehat ya. Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan ilmu oleh Allah atas kesungguhan kalian dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan berganti topik. Setelah sebelumnya kita belajar tentang teks deskripsi, hari ini kita ke bab kedua, yaitu cerita fantasi. Nah, tentunya kita pernah ya, sebagian besar dari kita pernah membaca atau menonton cerita fantasi, cerita yang berhubungan dengan hayalan atau yang tidak benar-benar terjadi gitu. Contohnya kayak ceritanya Timun Mas atau Putri Duyung gitu-gitu ya, robot-robot yang menyelamatkan dunia gitu, fantasi ya itu. Selanjutnya, pengertian. Fantasi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hayalan atau sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam pikiran saja. Kata lain dari fantasi ialah imajinasi. Boleh sekalian dilihat bukunya, halaman 21, buku cetak halaman 21. Nah, cerita fantasi merupakan sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif. Maksudnya gimana Bu? Alur penceritaan yang normal tapi imajinatif. Maksudnya itu alurnya tetap sama dengan cerita-cerita narasi lainnya, cerita-cerita yang kita karang. Ada perkenalannya, ada komplikasinya, ada klimaksnya, ada penyelesaiannya, ada perkenalan tentang karakternya gitu. Tapi nanti ceritanya itu imajinatif gitu, kayak gak mungkin terjadi di dunia nyata gitu. Selanjutnya, semoga paham ya dengan pengertiannya. Selanjutnya ada karakteristik cerita fantasi. Ada di halaman 21 juga, tapi ini Ibu rangkum lagi dari sumber yang lain. Nah, karakteristik yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Kalau di cerita fantasi itu nanti kalian akan temukan hal-hal ajaib gitu. Misalnya dia bisa menghilang, dia bisa menembakkan senjata dari tangan kosong gitu kan ya. Terus pokoknya aneh-aneh, dia bisa terbang ke bulan tanpa adanya alat bantu gitu-gitu. Pokoknya ajaib-ajaib ceritanya, menarik. Terus yang kedua, ide cerita tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan nyata gitu. Jadi nanti pasti ceritanya itu nanti tiba-tiba ada tiba-tiba jadi buku lah orangnya. Kalau pernah lihat Upin Ipin yang dia jadi buku ya, itu tiba-tiba dia jadi buku lah, tiba-tiba dia jadi alat tulis lah gitu-gitu. Jadi ide ceritanya bebas gitu, karena ini cerita fantasi. Terus yang ketiga, memiliki latar, ruang dan waktu yang jauh dari kenyataan gitu. Jadi latarnya itu nanti tiba-tiba dia ada di surga gitu, tiba-tiba dia ada di dalam laut gitu. Terus waktunya misalnya pagi dia di dunia, terus tiba-tiba ceritanya pindah ke laut-lautan di saat itu juga gitu. Jadi memang kalau kita logikakan, emang keajaibannya itu nyata gitu, aneh-aneh ceritanya, tapi menarik, seru gitu. Karena yang buat ini biasanya orangnya kreatif gitu, imajinasinya tinggi. Yang selanjutnya ada bahasa yang digunakan variatif dan ekspresif gitu. Nanti jadi bahasanya bukan seperti teks berita-berita gitu ya, bukan yang formal. Nanti dia jadi ada percakapan antara tokoh-tokohnya, itu bisa jadi non formal gitu, bahasa sehari-hari yang dipakai gitu.
Itu juga sah-sah aja kalau ini cerita fantasi. Terus yang kelima, penokohan yang unik. Nanti tokoh-tokohnya pasti karakternya lucu-lucu, unik-unik gitu. Nanti ada monsternya, ada pahlawannya tiba-tiba. Terus ada alien-alien misalnya kalau ada cerita tentang luar angkasa ya. Itu tadi karakteristik cerita fantasi. Selanjutnya boleh dilihat halaman ke-21 juga, ada cerita tentang hidup kedua. Akan Ibu bacakan. Pada suatu hari, ada seorang anak yang sedang bermain di pohon beringin. Sedang asyik bermain, tiba-tiba ada seorang nenek yang memanggil dirinya dari belakang. "Nada, Nada, tolong bantu saya," katanya. Spontan saja dia langsung menoleh ke arah belakang. Nenek minta tolong," tanyanya Nada. "Iya, boleh nenek meminta bantuanmu?" kata nenek misterius itu. "Boleh, bantuan apa, Nek?" "Tolong bantu nenek untuk mencari cucu nenek yang hilang," katanya. "Ya sudah, saya bantu mencari cucu nenek. Memangnya cucu nenek kemana?" "Jangan banyak bertanya, ayo bantu nenek," kata nenek itu. Sedang berada di hutan, Nada terus mengikuti nenek untuk mencari cucunya. Tiba-tiba timbul rasa ingin tahu. "Nenek, dari mana nenek tahu nama saya?" tanya Nada. Nenek itu tidak menjawab pertanyaan Nada. Ia terus berjalan sampai di sisi jurang. "Nenek, kenapa tidak menjawab pertanyaan saya?" tanya. "Dan kenapa nenek terus saja berjalan?" katanya Nada. Nenek itu tetap tidak menjawab pertanyaan Nada. Akhirnya, lama-kelamaan nenek itu menghilang secara misterius. Nada langsung sadar kalau dia sudah berjalan jauh dari rumahnya. Nada sangat ketakutan karena hari sudah menjelang malam. Nada ingin pulang, tetapi dia tidak tahu jalan untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya ia bermalam di hutan itu. Hari menjelang pagi, Nada terbangun dari tidurnya. Baru membuka mata tanpa disadari, dia berada di halaman luas dan sangat indah. "Aku berada di mana?" tanya Nada. Tiba-tiba nenek misterius itu menjawab pertanyaan dari arah belakang. "Kamu ada di surga, Nada," jawab nenek itu. "Nenek, mengapa aku berada di sini?" tanya Nada kepada nenek itu. "Karena kamu sudah mati, kamu tidak menyadari saat berjalan di jurang. Kamu terjatuh di jurang itu dan yang dimaksudkan cucu nenek itu adalah kamu, Nada." "Apa? Jadi aku sudah mati?" "Benar, Nada, kamu akan selamanya di sini." Nah, itu tadi ceritanya. Silahkan jawab nomor 4. Siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita? Tokoh-tokoh siapa sajakah yang menurutmu berwatak baik? Sebutkan dan berikan buktinya. Tokoh-tokoh siapa sajakah yang menurutmu berwatak kurang atau tidak baik? Sebutkan dan berikan buktinya. Terus selanjutnya, di manakah menurutmu cerita tersebut terjadi? Yang sebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Maksudnya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi itu, menurut kalian peristiwa penting yang terjadi itu ada apa aja? Misal, satu ya Ibu, contohkan. Suatu hari Nada bermain di pohon beringin, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa kedua, yang dialami Nada itu apa aja? Terus, gitu ya. Diisi itu. Terus selanjutnya, kita akan belajar struktur teks cerita fantasi. Ada di halaman 29, silahkan dibuka. Struktur teks cerita fantasi yang pertama ialah judul. Tahu ya, judul ada yang di paling atas suatu teks, itu judul. Yang kedua ada perkenalan. Bagian ini memperkenalkan siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya pelaku. Nah, ini perkenalan ya. Kalau dia tiba-tiba isinya ada perkenalan para tokohnya, nah itu namanya perkenalan. Kalau komplikasi ini bagian konflik muncul. Kalau komplikasi, konflik muncul, masalah muncul, atau cerita intinya itu muncul di komplikasi. Dan para pelaku mulai bereaksi terhadap konflik, kemudian konflik meningkat. Gitu ya. Itu nomor 29.
halaman 29, silahkan dilihat. Yang keempat ada klimaks. Nah, dalam bagian ini konflik mencapai puncaknya. Kalau tadi nada sama nenek itu konfliknya ada di pokoknya puncak klimaksnya dia ketika si nada tahu nada udah mati gitu. Terus penyelesaian itu konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Jadi si konflik ini pertanyaan-pertanyaan di awal itu terpecahkan di akhir. Gitu. Penyelesaian. Pokoknya penyelesaian itu biasanya ada di akhir. Selanjutnya itu bisa dibaca halaman 29 ya. Selanjutnya kita akan belajar unsur intrinsik teks cerita atau unsur dalam teks cerita. Ada di halaman 30. Silahkan lihat yang atas, unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Tema itu pokok persoalan dalam cerita. Setiap cerita mempunyai satu tema walau cerita itu sangat panjang. Misalnya temanya tentang kerajaan gitu. Atau ceritanya tentang misteri. Tuh bisa. Terus yang kedua alur. Alur itu rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang bermacam-macam. Jadi kalau alur itu nanti di dalamnya ada yang kayak tadi yang kita pelajari. Ada perkenalannya, komplikasinya, klimaksnya, dan penyelesaian. Gitu. Itu alur. Terus ada karakter perwatakan. Karakter itu ada di sini ada karakter utama, karakter pembantu, protagonis, antagonis gitu ya. Kalau karakter utama, tokoh yang membawakan tema dan memegang banyak peranan dalam cerita. Nanti kalau karakter utama itu dia banyak diceritakan dalam ceritanya. Kalau karakter pembantu biasanya dia ada selalu di karakter utama. Dia biasanya mendukung karakter utama. Kalau lagi sakit dijenguk gitu-gitu. Pokoknya dia selalu ada di samping karakter utama. Kalau protagonis, karakter atau tokoh yang mengangkat sisi baik. Biasanya karakternya memang baik gitu ya, wataknya baik. Kalau antagonis, karakter atau tokoh yang memberikan konflik pada tema dan biasanya berlawanan dengan karakter protagonis. Tapi harus diingat, tokoh antagonis belum tentu jahat. Karena bisa aja dia baik gitu, tapi dia memberikan konflik gitu, memunculkan konflik di suatu cerita. Jadi dia kayak yang sebab terjadinya konflik itu tokoh antagonis biasanya. Terus ada latar, unsur intrinsik teks cerita, latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Jadi tempatnya bisa dalam satu cerita bisa latarnya beda-beda ya. Misal ada di rumah, kayak nada tadi ada di bawah pohon beringin, tiba-tiba dia ada di jurang, terus tiba-tiba dia ada di surga gitu. Waktunya pun begitu, bisa siang, bisa malam, bisa kemarin gitu-gitu waktu. Kalau suasana mencekam atau menyenangkan gitu. Kayak gitu ya. Itu unsur intrinsik teks cerita. Dan di halaman 30 bisa kalian baca-baca lagi. Selanjutnya ada tugas. Buka halaman 21. Kita kembali lagi ke halaman 21. Yang bagian mengamati dan menanyakan. Buka halaman 21. Nah, yang di nomor 1 kan dengarkan dengan seksama cerita Sajadah Terbang. Kalian buka halaman 179. Di situ ada teks berjudul Sajadah Terbang. Kalian baca, kalian simak baik-baik.
Setelah dibaca dan dimengerti, jawablah pertanyaan nomor 2. Bawahnya nih, masih halaman 21 ya. Yang siapa sajakah tokoh-tokoh yang bermain di dalam cerita? Tuh. Sampai E ya, A sampai E. Terus, yang tugas nomor 2, buka halaman 23. Halaman 23 ada cerita dunia susu dan permen. Itu ada cerita, dibaca juga. Dunia susu dan permen. Setelah dibaca, itu 23 sampai 24 ya ceritanya. Setelah dibaca, tentukan struktur teks cerita tersebut. Strukturnya tadi ada apa aja? Ada judul, ada pengenalan, ada klimaks, konflik, sama penyelesaian. Nah, ditentukan. Kalau nomor 23 ini, kalau nomor 23. Kalau halaman 23 ini nggak usah ditulis ya teksnya. 21 juga nggak usah ditulis teksnya. Pokoknya ceritanya tidak perlu ditulis lagi. Yang perlu ditulis soalnya. Kayak struktur teks cerita, misalnya judul, tulis judulnya apa. Terus pengenalan, tulis kalimatnya yang mana pengenalan itu. Terus konfliknya, komplikasi karena panjang, bisa jadi panjang ya. Tulis aja dari kalimat apa sampai kalimat apa, atau dari paragraf apa sampai paragraf apa gitu. Terus konflik, tuliskan konfliknya apa, puncak konflik ya kalau konflik itu. Terus penyelesaian gitu. Silakan dikerjakan semampu kalian. Terus tugasnya dikumpulkan maksimal minggu depan. Minggu depan itu tanggal 23 Agustus 2021 pukul 10 itu maksimal. Jadi lewat itu masih ibu terima, tapi ada ikopnya. Sebelum itu boleh sekali dikumpulkan. Hari ini sudah selesai, nggak apa-apa. Tuh. Semoga paham dengan apa yang ibu jelaskan. Silakan dikerjakan dengan baik.